Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukondas, asal dari Bogor. Saya ingin bertanya, Buya, jika saya sering melakukan maksiat, terus saya sadar itu salah dan saya ingin berubah dengan melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya kalau ibadah itu dilakuin, maksiat tidak akan saya laksanakan, Buya. Tapi saya udah melakukan ibadah, tapi ternyata memang saat melakukan ibadah itu maksiat tidak saya lakukan, tapi ketika ibadah itu saya tinggalkan atau tidak sedang saya kerjakan, saya kembali lagi melakukan maksiat itu. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang salah dari ibadah yang saya lakukan dan solusinya seperti apa? Dan apakah ibadah saya juga diterima, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tobat Anda diterima oleh Allah, insya Allah. Tobat Anda diterima oleh Allah. Ada suatu ketika orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melakukan dosa ya Rasulullah. Nabi Muhammad jawab, kau tobat, pintu tobat Allah sangat luas. Ya Rasulullah, aku sudah tobat. Terus aku kepleset lagi ya Rasulullah. Tobat, aku tobat ya Rasulullah. Setelah tobat aku kepleset lagi ya Rasulullah. Tobat lagi. Iya tobat aku Rasulullah, tapi kepleset lagi Rasulullah. Sampai kapan aku tobat? Sampai kapan aku akan diampuni? Kau akan terus diampuni, Allah Maha Pengampun. Sampai kamu bosan tobat, maka Allah pun tidak mengampuni kamu. Tobat, paham makna tobat? Menghindari kemaksiatan tersebut. Tentunya yang kita hindari adalah sebab-sebab jatuhnya dalam maksiat. Misalnya maksiat kita, misalnya naudzubillah, melihat yang haram, gambar yang haram di HP sampai mungkin terjerumus cari kesenangan sendiri. Astagfirullahaladzim. Nggak cukup istighfar saja, buang dong di situ. Kalaupun nanti bangkit syahwat lalu melakukan haram, pasti sebabnya beda. Kalau sebabnya sama, bohong, itu tobat. Masih diintip kok. Astagfirullahaladzim, habis sholat pikiran ngintip lehat lagi. Ini bohong tobatnya. Tobat itu ya tobat. Kalau tobat kata Nabi pasti diampuni. Artinya kalau tobat itu adalah meninggalkan maksiat tersebut, sebab-sebabnya juga ditinggalkan. Seorang wanita menangis kepada kami, katanya dia tobat kepleset dalam zina. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Betul kamu tobat? Tobat bisa, tobat benar, tobat, masya Allah. Nangis dia depan saya. Dengan orang mana dia cerita kepada saya? Dengan seseorang begini. Boleh, saya boleh melihat nomor. Bertobatlah terus dan bertobat. Hindari sebab maksiat yang Anda sebut, apa yang Anda rasakan, maksiat apapun Anda hindari. Apa sih sebab saya maksiat? Kalau maksiatnya sebabnya karena Anda di kampung itu Anda hijrah, lihat, Anda akan menemukan rumah lebih megah di sana. Anda akan menemukan kawan lebih hebat di sana. Jangan paksain Anda tinggal di rumah itu kalau Anda di tempat itu maksiat. Apalagi kos-kosan, pindah kos-kosan. Nah, itu taubat. Kalau sudah begitu indah. Allah Maha Pengampun. Lihat, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung daripada dosa seorang hamba. Mengadulah kepada Allah. Kemudian juga saya ceritakan, ada satu ketika ada orangnya, biarpun Anda sekarang dikubang kemaksiatan, apakah Anda masih dalam riba, atau Anda dalam kerjaan yang salah, atau Anda dalam maksiat apapun, jangan ragu mengadu kepada Allah. Ya Allah, entaskan aku dari maksiat yang itu, ya Allah, yang aku masih sering melakukannya, ya Allah. Adukan terus setiap malam, ya Allah, aku kok masih terjerat riba, aku ingin terentaskan dari riba, ya Allah, ampuni kami, jauhkan kami dari riba. Sementara dia sering riba. Kalau mungkin ada seorang perempuan yang sering ngomong kasar kepada suami, adukan pada Allah, ya Allah, kenapa mulutku kasar kepada suamiku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biarpun paginya besok masih kasar lagi, ngadu terus. Mungkin Allah akan kabul setelah 1 tahun setelah itu, karena terus Anda ucapkan Allah Maha Tahu kok, Allah Maha Ngerti. Maka jangan menyerah Anda dengan kesalahan Anda dan dosa Anda. Adukan kepada Allah. Sampai suatu ketika, ini kisahkan Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Ada seorang anak muda, tidak tahu kisah beliau dari siapa. Ada seorang syekh menemukan anak muda yang biasanya mabuk di pasar, bikin ontran-ontran di pasar, bikin penyakit di pasar, ada sujud di mihrab masjid, nangis. Dan dilihat sehari 2 hari istiqomah. Lalu ditanya, nak, apa kabarmu nak? Menangis dia. Aku 2 tahun yang lalu dengar ceramahmu mengatakan bahwasanya, wahai orang yang masih dikubang kehinaan dan kemaksiatan, jangan ragu dengan Allah. Allah maha kasih kepada hambanya. Biarpun engkau masih dalam kemaksiatan, adukan. Biarpun engkau masih dalam dosa dan masih adukan, ya Allah, entaskan aku dari dosa ini, ya Allah, dosa ini. Aku setiap habis mabuk, aku ngadu kepada Allah. Sebelum mabuk, aku minta, ya Allah, jauhkan aku dari minuman keras. Setelah 2 tahun aku jadikan benci minuman keras, sehingga aku sekarang sujud di depan mihrab. Jangan menyerah dengan kesalahan Anda. Adukan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Sampai kapan?
sampai Anda bosan, baru Allah bosan kepada Anda nanti. Jadi adukan terus. Makanya termasuk sekecil apapun Anda suka nyelekit sama suami, Anda kalau ngomong sama istri nggak enak, adukan, jangan ragu. Allah akan rubah jadi mulut lidah lembut, perkataan indah dan seterusnya. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد